Jadi, mereka mengira Alexa akan menjadi lelucon di industri ini. Jam 10 pagi, konferensi pers resmi dimulai. Kepada para wartawan, yang mengejutkan, orang yang masuk melalui pintu bukanlah wajah yang dikenal dari Humas Mandala, dan tentu saja bukan Lukas. Karena status Alexa, Lukas hampir selalu dijamin akan muncul. Namun kali ini, orang yang mewakili Alexa adalah orang yang telah menghilang dari pusat perhatian selama beberapa waktu, Adira. Saat memikirkan hubungannya dengan Baim, penutup kamera mulai bergetar hebat. Para wartawan tidak mau melepaskan detail terkecil sekalipun dari Adira. Mungkin karena dia mengenakan pakaian bisnis profesional, dia terlihat sudah dewasa. Tapi, masih ada semangat membara di matanya. Adira berjalan ke atas panggung dan berdiri di belakang podium dengan elegan. Dia dengan lembut menyesuaikan mikrofon ke ketinggian yang sesuai. Sebelum dia berkata kepada para reporter dengan tegas, "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus berdiri di panggung ini lagi, karena saya pikir semua orang sudah mengetahui karakter Alexa." Adira tertawa dengan nada mengejek sambil melanjutkan, "Saya ingin tahu apakah semua orang masih ingat bahwa kali ini tahun lalu, Alexa dituduh menyebabkan kematian saya. Saat itu, karena dia belum memantapkan dirinya di industri tersebut. Tapi, saya tidak pernah menyangka bahwa 1 tahun kemudian, semua orang akan kembali dibutakan oleh kebohongan. Aku tahu kamu di sini bukan untuk mendengarkan ocehanku. Jadi, langsung saja ke poin utama. Saat ini, Baim berada di bawah panggung, mengenakan penyamaran. Kapanpun Adira ada, Baim pasti berada tidak jauh. Tentu saja, jika ada yang berhasil mengenalinya, mereka akan menyadari bahwa ekspresinya selalu masam. Meskipun dia mengakui kemampuan Adira, hingga dia berdiri di atas panggung dengan penampilan yang begitu cantik, membuatnya bertanya-tanya berapa banyak pria yang memandang istrinya dengan pikiran penuh nafsu. Pertanyaan pertama yang membuat semua orang penasaran adalah, apakah Tuan Kenzi melakukan tindakan terhadap Darby? Adira tersenyum pada semua orang. Dia kemudian memberi isyarat kepada seorang anggota staf untuk menyalakan proyektor di belakangnya, dan mulai menganalisis keseluruhan kejadian. Para wartawan dengan panik menjentikkan kamera mereka ke arah Adira, sambil menunggu tanggapannya. Namun, Adira telah belajar dengan baik dari Lukas, dan tahu bagaimana membuat mereka tetap bertahan. Jadi, setelah menunggu dengan sabar, Adira akhirnya memberi mereka jawaban, ya, dia memang menamparnya. Ya Tuhan, apakah Mandala baru saja mengakui bahwa Kenzi memukul seseorang? Itu tidak mungkin. Cepat, ambil foto. Ini berita besar. Apakah ada pertempuran internal yang terjadi di dalam diri Mandala, sehingga mereka berencana untuk meninggalkan Kenzi? Dia benar-benar memukul seorang wanita. Dasar brengsek. Mandala hendak menyerang balik. Inilah topik yang paling banyak dibicarakan netizen malam itu. Meskipun mereka telah mengalami Humas Mandala berkali-kali di masa lalu, mereka tidak bisa tidak mengantisipasi metode sempurna mereka. Tentu saja, di tengah malam, Gilang menelepon Kenzi. Aku menerima kabar bahwa penghargaan Adipurna telah menghapus nama Nyonya dari daftar nominasi. Belum ada yang bisa memastikan siapa penerima terakhir penghargaan tersebut. Namun, kabar penghapusan nama bukanlah sesuatu yang sulit untuk diketahui. Dimengerti, Kenzi tetap tenang saat dia merespons. Tuan, apakah situasi masih bisa diselamatkan? Bagaimana menurutmu? Kenzi bertanya balik, sebelum dia menutup telepon dan kembali memeluk wanita itu dalam pelukannya. Tindakannya lembut, seolah dia sedang melindungi harta paling berharga di dunia dalam pelukannya. Jika dia kehilangan kemampuan mengendalikan opini publik, maka dia tidak pantas lagi menjadi suami Alexa. Untuk menambah kesegaran konferensi pers, Lukas menambahkan sedikit sentuhan ekstra.
Dia tidak bisa membiarkan media terus-menerus ditangani oleh wajah yang sama, jadi dia memutuskan untuk mengizinkan seseorang yang baru untuk mewakili Mandala. Akibatnya, setelah dia menutup telepon dengan Kenzi, dia langsung menghubungi orang ini. Padahal orang ini sudah menghilang bersama seseorang untuk beberapa waktu. Keesokan harinya jam 9 pagi. Konferensi pers Mandala akan segera dimulai. Itu diadakan di dalam hotel ternama. Seluruh aula dapat menampung hingga 500 orang. Jika itu hanya selebriti kecil, mereka hanya akan mendirikan panggung di jalanan atau di pintu masuk sebuah gedung. Tapi, konferensi pers ini berhubungan dengan Alexa yang selalu populer. Setiap kali nama Alexa dilibatkan, meskipun hanya sedikit, itu akan menarik banyak perhatian dan percakapan. Sepertinya dia membawa aura popularitas bersamanya. Di dalam aula mewah, media perlahan berkumpul. Karena peraturan Mandala yang ketat, setiap reporter membawa label dengan nama agensi mereka dan identitas mereka diperiksa secara menyeluruh. Meskipun Mandala menanyakan banyak hal, para reporter bekerja sama dengan antusias. Karena mereka tahu, mereka akan mendapatkan berita utama hiburan terkemuka. Jam setengah 10 pagi, staf Mandala tiba di tempat tersebut. Agar beritanya diketahui semua orang, mereka mengatur konferensi pers yang disiarkan langsung secara online. Tentu saja, di saat yang sama, Darby dan Laura sedang mempersiapkan diri untuk menyaksikan kehancuran pasangan Alexa dan Kenzi. Meskipun penghargaan Adipurna belum membuat pengumuman resmi, semua orang di industri sudah mengetahui bahwa nama Alexa telah dihapus dari daftar nominasi. Kamu telah menderita selama bertahun-tahun, nak. Mulai sekarang, meski kakek tidak ada di sisimu, kamu harus tetap kuat, kakek berkata dengan sangat bersalah. Bagaimanapun, Bonita telah menderita kekerasan dalam rumah tangga dan penyiksaan selama bertahun-tahun, namun dia adalah cucunya. Kakek, jangan khawatir, Bonita mengangguk dengan percaya diri. Kali ini, dia berjuang untuk dirinya sendiri. Setelah menahan rasa sakit selama bertahun-tahun, dia tidak akan lagi mundur dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah kembali ke kamarnya, Bonita gelisah. Mau tak mau dia memikirkan apa yang akan terjadi keesokan harinya. Jadi, dia memutuskan untuk mengirim pesan kepada Andre. Apakah kamu sudah tidur? Tidak, aku sedang belajar. Aku harus segera menyusul, agar aku bisa mengambil alih bisnis ini dari tangan kakakku. Besok, bisakah kamu mengumpulkan beberapa orang untuk membantu mendukungku? Saya khawatir segalanya akan menjadi berbahaya jika saya sendiri. Bonita senang tetapi juga takut akan hari esok. Monyet kecil, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Besok, serahkan keselamatanmu di tanganku, Andre meyakinkan. Saya tidak bisa ngobrol lagi, ponsel saya disita. Ingat, wanita perlu tidur lebih awal agar cantik. Bonita melihat pesan Andre dan tidak bisa menahan senyum. Faktanya, dia sangat senang dengan tanggapan pria itu, sehingga dia memegang ponselnya dan berguling-guling di tempat tidur seperti gadis kecil. Kenyataannya, meskipun Andre mencoba yang terbaik untuk fokus pada studinya, dia secara tidak sadar tidak bisa tidak khawatir tentang Alexa dan Bonita. Karena besok adalah hari penting bagi mereka berdua. Lebih penting lagi, dia mulai menyadari bahwa dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membandingkan Bonita dengan Amelia. Dia dulunya lembut seperti malaikat, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa melewati iblis dalam dirinya. Di sisi lain, Bonita membuat orang lain merasa rileks dan nyaman. Mungkin karena dia sudah menderita sejak kecil, dia menginginkan kehangatan dari orang lain. Meskipun dia sering berpura-pura kuat, semua orang tahu bahwa dia seperti macan kertas yang akan hancur hanya dengan satu air mata. Ditambah lagi,
Setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana keadaannya selama masa sekolah mereka, dia tidak bisa menahan tawa. Mungkin Andre belum menyadarinya, tapi hatinya sudah condong ke arah Bonita, dan dia hanya ingin melindunginya. Namun, sesekali pikiran menakutkan muncul di kepalanya. Itu adalah pemikiran tentang satu malam yang dia habiskan bersama Amelia. Akankah calon istrinya keberatan jika dia tidur dengan wanita lain? Malam itu tampak damai, tetapi di bawah langit yang tenang, kegembiraan mulai muncul. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.